Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pertama ada Pegas direkomendasikan buy 1090 dari posisi supportnya dan resisten hingga ke 1180. Kemudian dari pertambangan batubara ada Indi juga direkomendasikan buy, supportnya di 1330, resisten hingga 1460. Cepin dari pakan ternak 4840 hingga 5150. BRPT dari saham-saham grup Prayogo Pangestu juga direkomendasikan buy 950 hingga 1120. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, Pak. Ada Pegas direkomendasikan buy, support tadi di 1090, resisten hingga ke 1180. Buy di level berapa direkomendasikan untuk Pegas, Pak Wafi? Ya, sebenarnya untuk level-level sekarang sudah bisa jika ingin mulai masuk ke Pegas ya. Karena saya lihat ini rebound hari kedua, baru breakout MA5-nya. Kita lihat beberapa indikator, baik itu yang lagging dan leading juga sudah menunjukkan sinyal oversold, bahkan beberapa yang leading sudah menunjukkan sinyal golden cross, sehingga saya melihat masih ada potensi rebound ini untuk Pegas dan melanjutkan pola up-nya menuju ke resistance sideways channelnya. Jadi ya, secara tren ini masih bergerak ke sideways sejak Desember 2023. Baik, resisten Anda di 1180 tampaknya level ini pernah disentuh oleh dari Pegas sebelumnya, Pak, sebelum mengalami koreksi dalam beberapa waktu terakhir. Betul sekali, Pak David, dan itu juga sekaligus menjadi resistance sideways channelnya. Baik, dari Pegas kita beralih ke sampilan kedua dari pertambangan batubara, Pak. Ada Indi. Analisis Anda untuk Indi, rekomendasi buy di level berapa? Ya, untuk Indi di level sekarang pun sebenarnya masih bisa jika yang dipertimbangkan untuk entry untuk Indika. Tapi untuk menunggu, kalau mau menunggu di level supportnya juga masih bisa karena potensi koreksi pun masih ada. Walaupun hari ini baru rebound hari pertama, tapi memang posisi harganya sudah mendekati resistance MA50-nya nih. Jadi untuk jangka pendek saya lihat memang kenaikannya sudah terbatas, ada potensi koreksi terlebih dahulu, tapi untuk jangka menengah potensi rebound masih ada, mengingat harganya sekarang sudah bergerak di atas MA20-nya untuk Indi. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari pakan ternak, Pak. Ada Cepin, hari ini ditutup di 4.900, melemah di 0,61%. Analisis dan pertimbangannya untuk merekomendasikan Cepin. Ya, koreksi hari ini masih termasuk koreksi cukup wajar, karena kalau kita lihat di candle sebelumnya atau di hari Jumat, penutupan itu sudah membuat higher high level baru mungkin dalam kurang lebih 3 bulan terakhir ya untuk Cepin ini. Jadi ini termasuk koreksi wajar dan harganya pun sudah bergerak di atas MA20 dan 50, sehingga menunjukkan bahwa Cepin ini saat ini masuk ke dalam fase bullishnya. Jadi koreksi yang terjadi saya lihat ini lebih kepada koreksi wajar untuk menguji support bullish channelnya sebelum kembali rebound dan melanjutkan tren bullish tersebut. Baik, sampai yang terakhir dari saham grup Prayogo Pangestu, Pak, BRPT. Hari ini tutup menguat di 1,00% di 1015. Dari sisi valuasi juga sudah tergolong premium ini. Analisis Anda untuk BRPT? Ya, kalau kita lihat dari BRPT untuk penutupan hari ini dia breakout MA20-nya dan saya lihat ini pola bottoming up-nya juga sudah terkonfirmasi dengan breakout MA20. Terlihat ini ada potensi untuk melanjutkan rebound menuju ke level area resistance-nya. Antisipasi setelah breakout bisa jadi ada koreksi terlebih dahulu. Jadi jika ingin menunggu di level-level mungkin di sekitar level 1000 atau mungkin di sekitar sampai dengan 990 itu masih diperbolehkan, karena kemungkinan dalam jangka waktu 1 atau 2 hari ke depan akan cenderung koreksi terlebih dahulu sebelum kemudian kembali melanjutkan reboundnya. Oke, ada Pegas, Indi, Cepin, dan BRPT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, hari ini pertanyaan cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba mulai terlebih dahulu. Ada Ibu Sarah dari Jakarta Utara ini menanyakan saham VKTR, Pak. Sudah minus di 25%. Apakah oke untuk tetap di hold atau di cut loss saja? VKTR. Ya, untuk VKTR memang kalau kita lihat
koreksi yang terjadi, ini kelihatannya sudah mulai mendekati level support ya. Level supportnya sendiri saya lihat ini ada di sekitar level 140 ya untuk VKTR. Namun setelah menyentuh level 140, saya belum melihat ada tanda-tanda saham ini akan kemudian melakukan rally yang sama ya dari ketika terjadi di akhir Februari kemarin. Kemungkinan harga sahamnya akan lebih cenderung stabil di kisaran 130 sampai dengan level resistance di 180. Jadi mungkin dari situ bisa dipertimbangkan apakah memang ingin di hold terlebih dahulu atau sebaiknya di exit dari saham ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Malaysia, tampaknya menyaksikan live streaming kita, Pak. Menanyakan saham dari energi kali ini, ada Medco. Sudah ambil posisi di 1195 untuk Medco. Ada potensi ke 1500 tidak, Pak Wafi? Oke, untuk Medco 1500 itu masih ada, Pak Diki, walaupun kelihatannya untuk time frame-nya sendiri 1500 ini mungkin baru tercapai dalam beberapa bulan ke depan, karena untuk saat ini posisi level 1390 ini sudah cukup tinggi, antisipasi akan ada koreksi terlebih dahulu. Koreksi sampai dengan level 1300 itu merupakan koreksi yang cukup wajar. Jadi kalau mau dipertimbangkan averaging down, bisa dipertimbangkan dari mulai level 1320 sampai dengan 1300, Pak Diki. Baik, selanjutnya ada. Oke, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, silakan sudah. Oke, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, Pak Wafi. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan coba ulas cukup beragam dari berbagai sektor dan juga dari saham-saham tertentu. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Wafi, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Wafi. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, Pak Wafi. Ada Inder dari Bali, masuk BBYB, boleh masuk sekarang atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, Pak? Terutama hari ini kembali tertekan dalam di 6,61%. Persepsi mungkin bisa diluruskan, saham-saham yang memang layak dikoreksi sudah cukup dalam atau masih ada ruang untuk koreksi lebih dalam lagi? Ya, saya lihat masih ada ruang. Kenapa? Karena hari ini koreksi yang terjadi ini membuat low level. Jadi ruang penurunan masih ada menuju ke level support yang terbentuk di Oktober 2023. Bisa dicek di Oktober itu level supportnya ada di sekitar level 210. Jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan di level 210. Sementara untuk level resistance terdekat saat ini ada di level 244. Lalu berikutnya itu ada di level 278. Baik, dari Bali kita ke Bandung, ada Bapak Nongki. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan UNTR, Pak. Punya di posisi harga 24.000, level penutupan hari ini. Iya, nah, level 24.000 ini potensi upside-nya masih ada, Pak Nongki. Karena kalau kita lihat dari sisi closing price-nya, harga penutupan ini sudah membuat higher high level baru. Jadi ini sudah mengkonfirmasi fase bullish-nya menuju ke resistance 25.000. Level support terdekat saat ini ada di level 23.800, kemudian berikutnya di support bullish channel-nya dia ada di level 23.200. Baik, kali ini masih dari perbankan digital, Pak. Bapak Budiman dari Surabaya menanyakan Arto, apakah sudah tepat entry di harga berapa? Sama juga pertanyaannya dengan saham BBYB tadi, Pak. Apakah ruang koreksi untuk Arto masih terbuka cukup lebar? Level entry ideal yang direkomendasikan untuk Arto? Atau justru sebaliknya? Ya, sampai saat ini kalau kita lihat untuk Arto ini sepertinya agak sedikit berbeda nasib dengan BBYB, di mana koreksi yang terjadi ini diikuti oleh rebound selama 2 hari ya. Jadi saya lihat koreksi yang terjadi saat ini masih termasuk koreksi wajar, masih ada level support di 2.600. Selama bertahan di atas level 2.600, masih ada potensi untuk kembali rebound menuju ke level 2950 untuk Arto. Itu adalah resistance bearish channel-nya dia. Baik, selanjutnya ada Bapak Victor dari Malang menanyakan Astra Internasional. Pak Wafi sudah ambil posisi di 5175, sudah profit sebenarnya dari level penutupan hari ini melemah di 5.200. Apakah masih bisa di hold target resisten selanjutnya ataupun area profit taking, Pak? Ya, untuk Astra masih bisa di hold. Saya lihat ini sebenarnya level di dekat level supportnya ya di sekitar 5.100 sampai dengan 5.000 itu ada level support psikologisnya untuk Astra. Dan terlihat sahamnya juga cenderung bergerak sideways, potensi rebound masih ada menuju ke level resistance 5.500, itu adalah area resistance terdekat untuk Astra.
Baik, Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan INKP, Pak. Kalau mau entry di harga berapa? Sebelumnya INKP sudah naik tinggi, sempat ke 9 ribuan, namun dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung tertekan. Momentum buy atau wait and see, Pak Wafi? Ya, ini baru koreksi hari pertama, sebaiknya menunggu di sekitar level 8.400 sampai dengan level 8.200 itu adalah area supportnya untuk ke INKP, bisa dipertimbangkan buy on weakness di area tersebut. Level resistance saya lihat masih ada di level 9.500 sampai dengan level 9.900. Jadi saham ini kelihatannya sudah masuk ke dalam fase bullish ya. Baik, Pak Samekto dari Surabaya, untuk retail Pak, ERA baru juga ingin masuk, direkomendasikan tidak? Ya, untuk ERA hari ini rebound bertahan di atas MA20. Secara tren ini cukup bagus ya. Di level sekarang 474 jika ingin dipertimbangkan untuk masuk bisa. Area supportnya sendiri saya lihat di 472 sampai dengan level 460 itu adalah area supportnya untuk ke ERA. Level resistance saya lihat ada di 500. Baik, Bapak Sihotang dari Medan menanyakan cuan Pak. Hari ini koreksinya cukup dalam di 6.900. Nyangkut ini cukup jauh Pak Wafi di 8.200 Pak. Ya, sepertinya belum cuan ya dari saham cuan ini ya Pak. Kalau kita lihat dari sisi tren, ini masih cenderung bergerak sideways dengan indikasi kecenderungan lebih menuju ke arah koreksi terlebih dahulu. Ke support sideways channelnya dia di sekitar level 5.900. Dengan level resistance sideways-nya sendiri ada di 8.400, breakout 8.400, baru mengkonfirmasi fase bullish-nya untuk cuan, Pak. Rekomendasinya seperti apa, Pak? Nyangkut di 8.200, averaging down, atau di hold saja untuk cuan? Ya, untuk saat ini kalau kita lihat, karena memang secara valuasinya juga sudah cukup mahal ya, jadi kelihatannya sahamnya akan cenderung bergerak sideways dalam beberapa waktu yang cukup lama nih ke depannya, kecuali ada katalis fundamental. Cut loss atau seperti apa, Pak? Ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mencari saham alternatif lainnya ya dari cuan. Baik, terakhir Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan infrastruktur telekomunikasi nih Pak. Ada XL, hari ini berbalik arah melemah di 2,73%. Tadi sempat intraday-nya ke 2620 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi di beberapa tahun terakhir, Pak Wafi. Koreksi wajar, saya lihat ini koreksi hari pertama setelah 2 hari terakhir melakukan rally yang cukup tinggi. Koreksinya saya lihat bisa sampai dengan level 2430, itu adalah area support 2430 sampai dengan level 2380 jika ini pertimbangkan mau buyback atau baru mau entry di area tersebut. Level resistance saya lihat ada di level 2700, yaitu adalah resistance bullish channelnya XL. Ya, tampaknya juga saham-saham telekomunikasi berlomba-lomba nih Pak untuk berkolaborasi dengan kecerdasan buatan, dan respon dari para pelaku pasar juga cukup baik. Jawaban untuk XL tadi tidak menyebutkan nama dan lokasi, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini Pak Wafi. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan terima kasih juga untuk Bapak Wafi yang sudah hadir pada sore hari ini. Sehat selalu Pak Wafi. Sama-sama Pak David, terima kasih. Terima kasih juga ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.